warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, jumpa lagi di channel saya. Semoga bermanfaat di video ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, bos. Oke teman, untuk yang pertama di sini saya ada sebuah komponen dari motor yang kita bisa gunakan manfaat lain dari komponen ini. Ini adalah sebuah kiprok di motor atau regulator. Ini mungkin sangat familiar sekali dan terdapat pada semua motor, yaitu motor yang karburator. Dan di sini ada 4 pin seperti ini, warna hijau dan ada aluminiumnya, yaitu sebuah kiprok atau pembatas tegangan dari sebuah komponen di motor yang sangat simpel sekali. Kita gunakan, tinggal pasang beberapa bagian kabel. Ini akan bisa berfungsi dengan aman dan tentunya lebih maksimal, optimal untuk hasilnya nanti. Oke teman, dan di beberapa bagian di sini ada dua jalur atau dua sistem pada sebuah regulator motor seperti ini. Yang bagian pertama, yang bagian kiri, pada bagian kiri posisi untuk melihat dari pin sebuah regulator atau kiprok motor, kita bisa lihat posisinya dari bawah seperti ini. Yang sebelah kiri sini, ini adalah sistem lampu atau penerangan dari motor. Untuk yang sebelah kanan adalah sistem kelistrikan di motor, dimana untuk yang sebelah kiri ini berarus AC atau arus dengan tegangan naik turun, dan di sebelah kanan ini akan menghasilkan arus dengan tegangan yang stabil atau arus DC, yaitu menuju ke sebuah aki motor. Untuk yang bagian di sini saya akan berbagi tips atau pengalaman dari sebuah regulator atau kiprok motor yang mungkin teman-teman mempunyai di rumah yang sudah tidak digunakan lagi. Ini bisa memanfaatkan dari regulator atau kiprok yang warna hijau ini. Kebanyakan punyanya motor karburator yang punyanya Yamaha, Mio karburator, kemudian Vega lama, Vega R New ini sama, dan untuk Honda seperti Absolut Revo, Beat karburator, Vario karburator. Oke, dan untuk Suzuki biasanya Smash ataupun Shogun 125. Ini pinnya hijau seperti ini. Oke teman, dan di sini ada yang bisa kita manfaatkan jika suatu kondisi lampu motor, lampu penerangannya sudah tidak berfungsi atau tidak normal lagi. Pada bagian pin di sebelah kiri bawah ini adalah ke jalur lampu, ke jalur lampu motor, dimana saat kiprok ini bekerja, ini dari sepul lampu warna kuning, kemudian ke jalur lampu ke motor ada switch, kemudian ke lampu, kemudian ke negatif. Oke, ke negatif sini nanti jalurnya. Ini saat digunakan pada saat gas penuh. Jika kondisi masalah pada sistem lampu motor ini melebihi dari 13 volt. Jadi untuk lampu motor yang 12 volt, ya katakanlah untuk lampu motor 12 volt, di sini 12 volt 35 watt. Oke, seperti ini, mengalirkan arus sekitaran 1,7 ampere. 1,7 ampere. Jadi di sini untuk lampu 12 volt ini maksimal voltase AC yang masuk ke dalam filamen atau ke dalam kumparan kawat di dalamnya ini supaya nyalanya lebih terang, tetapi tidak melebihi dari batas kerja dari sebuah lampu motor 12 volt ini, yaitu 13 volt. Ini akan stabil diatur oleh sebuah regulator dari sepul pengisian, dari sepul lampu. Dari sepul lampu ini masuk ke input di bagian yang kiri bawah, kemudian langsung ke bagian sini, nanti ada saklar di motor, kemudian ke negatif. Ini akan menghasilkan voltase pada kondisi normal. Saat digas, naikkan gasnya, ini
ke 13 volt, kemudian saat kita gas penuh ini akan terang sebentar kemudian meredup lagi, dimana ini adalah fungsi atau cara kerja dari sebuah regulator atau kiprok motor yang masih normal. Dan sisa voltase dari spool pengisian atau jalur lampu kuning ini akan dibuang lagi ke ground. Dikembalikan lagi ke ground, memutar untuk hasilnya. Hasil voltase dari sebuah spool lampu ini akan berputar, membuang lagi tegangan ke ground atau bodi motor yang warna, kalau Honda itu biasanya hijau, ke ground atau dikembalikan ke bodi motor, sehingga regulator atau kiproknya ini menjadi naik suhunya atau panas di aluminiumnya. Ini adalah ciri-ciri dari sebuah regulator yang normal. Tetapi jika melebihi dari 13 volt, ini ada kebocoran arus atau kebocoran pembatas voltase pada bagian di dalam SCR dan diode designer di dalam sebuah kiprok ini, rangkaian di dalamnya. Jadi saat kita gunakan lampu motornya sering putus, ini jangan dibuang dulu, kita manfaatkan di bagian pin yang sebelah kanan atas ini. Kanan atas ini adalah ke spool pengisian warna putih. Ini untuk semua motor sama warna putih. Ini saat digunakan ini akan menghasilkan di spool pengisian sekitaran agak besar nilainya, sekitaran 30, 60 bahkan 100 volt saat digas penuh. Jadi di sini adalah yang otomatis. Yang regulator ini miliki dari sebuah sistem pembatas tegangan pada bagian output di kabel warna merah yang ke aki. Ini stabil walaupun digas penuh di 14,5 volt, dan sama sisa voltasenya dikembalikan lagi ke ground. Oke teman, ini jika teman-teman mempunyai sebuah regulator ini bisa memanfaatkan untuk alat cas atau alat perbaikan sebuah aki, menggunakan regulator itu atau kiprok motor yang bawaan motor, tentunya hasilnya tidak diragukan lagi. Oke teman, dan di sini saya ada beberapa aki yang barusan saya dapat. Ini aki bekas atau aki yang sudah tidak dipakai lagi, dan kondisi aki ini masih baru. Ini mungkin sekitaran, ini agak lama karena sekarang 2025, mungkin sekitaran 2 tahun. Oke, tanggal 17 bulan 2 2023, sekarang 25, sekitaran 2 tahun. Dan untuk aki ini adalah aki bebas perawatan dengan kapasitas 12 volt 3,5. Oke, di sini 12 volt 4H, 12 volt 4Ah. Oke, untuk akinya di sini saya pilih beberapa tips atau cara untuk melihat aki ini apakah bisa diperbaiki atau mungkin perlu waktu untuk sebuah perbaikan aki. Untuk aki seperti ini biasanya disebut aki kering atau aki bebas perawatan. Berbeda sekali dengan aki pada umumnya yaitu aki basah, dimana untuk aki kering seperti ini kita tinggal pasang di bagian kabel-kabelnya. Ini kita bersihkan bagian penghubung dari kabel positif dan negatif, kemudian kita pasang, kita pakai sekitaran 1 tahun sampai 2 tahun. Ini normal atau bisa kita gunakan tanpa mengecek dari bagian dalam di akinya sini, karena di bagian sini untuk beberapa aki mungkin berbeda-beda bentuknya atau berbeda modelnya, tetapi di sini di sini cara dan prinsip kerjanya itu sama. Jadi saat digas pada mesin atau motor yang kita gunakan, kita naikkan gasnya. Ini saat awal mungkin di sekitaran 12,4 volt. Untuk posisi dari aki pada motor yang normal atau sistem pengisian yang stabil,
Ini saat di putaran stasioner atau belum kita naikkan gasnya, ini posisi voltase dari sistem pengisian harus di 12,4 volt ke atas, minimal di 12,4 volt. Ini dikatakan sebuah sistem pengisian masih normal, baik di spool pengisian maupun di regulatornya. Oke, supaya nanti tentunya hasil dari sistem pengisian ini lebih normal dan aki ini tentunya akan tahan lama untuk digunakan. Oke teman, dan di sini ada beberapa fisik dari aki ini. Oke, ini tadi saya pilih beberapa tips atau ciri-ciri dari sebuah aki yang mungkin bisa diperbaiki, alhamdulillah. Dan jika tidak bisa diperbaiki, kita wajib mencoba lagi. Oke, ini adalah sebuah kreativitas dan sebuah ketelitian. Di sini saya lihat yang pertama adalah fisik masih lurus di bagian depan, di bagian belakang juga masih lurus. Ini sudah sangat lama sekali. Di bagian kanan juga masih lurus, kanan kiri. Oke, yang kedua adalah sistem voltasenya. Di sini harus memakai volt digital supaya lebih akurat atau membaca nilai di belakang koma. Dan untuk beberapa avometer di pasaran mungkin ada yang harga terjangkau di sekitaran Rp35.000. Ini kita bisa manfaatkan alat seperti ini. Kita cari di bagian yang volt DC ke 20 volt. Oke, kita coba pasang berapa voltasenya. Untuk voltase dari aki ini 11 volt. Oke, 11 volt. Oke, untuk aki ini 11 volt. Dikatakan 11 volt untuk aki dalam kondisi terbuka ini mungkin untuk voltase aki 12 volt ini kurang normal atau hasilnya di bawah standarnya, yaitu di bawah 12,4 volt. Saya akan cek di bagian. Oke, saya gunakan sebuah lampu. Oke, lampu ini saya gunakan untuk mengetes dari arus aki ini, berapa voltase aki ini saat diberi beban dengan menggunakan lampu 12 volt 3,5H atau mengalirkan arus sekitar 1,17 ampere atau 1,5 ampere. Oke, seperti ini punyanya lampu motor. Ini saya nyalakan satu titik, di sini ada 2 titik. Oke, saya nyalakan 1 titik seperti ini. Apakah bisa menyalakan arus, mengeluarkan arus? Oke teman, ini kita bisa lihat saat diberi beban lampu, nyalanya redup, voltasenya 4,2 volt. Jadi kita bisa lihat semakin terang dari lampu motor saat tidak seperti ini, semakin besar nilai dari voltasenya. Jadi voltase ini sangat mempengaruhi dari nyala sebuah lampu. Oke, seperti ini. Dan tentunya arusnya juga kecil mengalirnya. Jadi saat diberi beban, beban dari sebuah aki, saat diberi beban sebuah lampu seperti ini, katakanlah di sini 1,5 ampere, voltase sekitaran 4 volt. Jadi di sini kita bisa melihat ciri-ciri dari sebuah aki yang katakanlah normal atau bisa dalam kondisi saat kita pakai di motor. Ini katakan normal kita pakai sehari-hari buat kelistrikan maupun starter itu berfungsi dengan baik. Kita bisa melihat dari nilai voltase dan arus yang dihasilkan ini sangat berhubungan sekali. Katakanlah di sini arusnya 1,5 ampere dan voltasenya harus di atas 11 volt. Ini dikatakan aki normal. Karena di sini untuk aki ini saat diberi beban arus 1,5 ampere, ini cuman
voltasenya atau tegangannya di sekitaran 4 volt, jadi sangat kecil sekali. Jadi tes lampu juga tidak begitu terang atau redup. Teman-teman, di sini saya akan membuka dari penutup aki ini, dari aki bebas perawatan. Di sini apakah ada masalah pada bagian tutup di dalamnya? Di sini saya akan buka di bagian penutupnya sini. Oke, saya siapkan obeng. Ini belum saya buka dari saat saya dapat, kondisinya asli seperti ini. Oke, seperti ini. Masih belum terbuka. Di sini ada tisu, kemudian 6 buah lubang, ada karetnya. Ada karetnya. Oke, ini karet valve berfungsi untuk supaya udara dari ruangan atau di udara luar tidak masuk ke dalam plat-selnya, karena akan terjadi reaksi kimia jika dibiarkan terbuka seperti ini. Ini adalah perbedaan aki bebas perawatan atau aki kering dengan aki basah. Oke, di keenam lubangnya ini akan menghasilkan 2,05 volt untuk normalnya di setiap lubangnya, karena saat di bagian setiap lubangnya ini dipasang seri dari kanan sini ke kiri seperti ini, berjejer sekitar di 6 buah atau 6 lubang, jadi saat di total di sekitaran 12,4 volt. Oke teman, dan di sini saya akan cek untuk aki ini apakah benar-benar ada cairan di dalamnya. Oke, tidak ada cairan sama sekali bos, kering. Oke, seperti ini. Oke, saya akan coba tes. Oke, untuk aki ini karena sudah digunakan sekitaran 2 tahun lebih, ini adalah hal yang biasa untuk aki kering. Ini kebanyakan orang-orang atau mungkin teman-teman atau saya yang dulu belum paham mengenai aki kering itu seperti apa, atau aki kering itu tidak ada cairannya. Seperti itu. Ternyata di sini untuk aki kering seperti ini adalah ada air akinya, tetapi tidak begitu banyak di dalam plat-selnya, atau karena di sini ada tisu yang lebih tebal penyerapnya seperti ini. Jadi air akinya akan terserap pada tisu dan menghantarkan arus, menyimpan arus di bagian dalamnya. Jadi saat digunakan mungkin sekitaran 2 tahun, ini sama seperti aki basah. Jadi airnya itu berkurang atau menguap, jadi kosong atau kering, jadi arusnya tidak bisa mengalir antara plat satu dengan plat lainnya, sehingga karena di bagian setiap lubangnya ini mungkin ada di bagian satu atau sebelah kanan ini ada cairannya, di sebelah sini yang kedua ini kering, kadang di sini kering, di sini ada cairannya, jadi tidak berurutan. Ini bisa mempengaruhi dari kualitas atau arus aki, karena di sini dipasang secara seri berjajar dari kanan ke kiri, harus saling berhubungan. Oke teman, dan untuk aki kering seperti ini berbeda sekali dengan aki basah. Jadi saat digunakan, proses pengisian akan menimbulkan uap pada cairan. Untuk aki basah ini biasanya penguapan cairannya lebih cepat dari aki kering seperti ini. Katakanlah di aki kering itu penguapannya cuma 1%, ini untuk aki basah mungkin 10%. Jadi kita bisa menggunakan untuk pengecekan dari sebuah aki basah, kita cek di sekitaran 1-2 bulan sekali. Dan untuk aki kering seperti ini, kita tinggal melihat kondisi aki, apakah arus yang digunakan ini sudah kuat atau sudah melemah. Jika sudah melemah, terutama untuk starter motor, kita cuma bisa dengan mudah menambahkan sebuah cairan aki yang berwarna biru seperti ini,
karena selnya masih aktif atau bisa mengeluarkan arus atau bisa menyalakan sebuah lampu seperti ini. Oke, kita tinggal menambahkan cairan yang biasa warna biru, dan di sini sudah saya taruh di bagian masukkan ke dalam botol air mineral. Seperti ini adalah air yang biasa, tidak mengeluarkan reaksi kimia pada saat ke lantai atau tidak bergelembung berwarna putih. Ini adalah normal. Untuk air aki biasa seperti ini kondisinya, jadi saat kita pegang juga tidak gatal. Ini benar-benar air aki biasa atau air murni, air bersih. Ini saya akan coba masukkan ke dalam setiap lubangnya. Saya kira-kira seperti ini biasanya yang saya lakukan. Ini jika teman-teman mempunyai masalah pada aki yang seperti ini, sama kasusnya, bisa mencoba trik seperti ini. Kita masukkan seperti ini, kemudian kita sedot, kita naikkan sedikit, ini masuk ke atas plat selnya, sedikit kita sedot. Ini sudah membasahi tisu di dalamnya. Dan arus nantinya akan mengalir antara plat selnya. Seperti ini. Masuk ke lubang ketiga, voltasenya di 10 volt. Lubang ketiga voltase 10 volt. Lubang keempat. Seperti ini teman-teman, jika sebuah aki ditambah sebuah cairan yang biasa atau cairan warna biru, karena tidak ada strum atau tidak bisa mengeluarkan arus atau air murni, ini cuman penghantar saja untuk sementara. Jadi di sini untuk nilai voltasenya masih di 10 volt. 10 volt. Ini kita masukkan ke bagian nomor terakhir atau bagian lubang ke-6. Kita akan coba tes. Kita akan coba tes bagaimana untuk hasilnya di saat diberi beban sebuah lampu. Apakah pengedropan atau perpasan dari voltase ini akan turun di sekitaran 4 volt. Saya coba lagi. Ini memakai satu titik lampu. Menyalakan satu lampu. Berapa nilai voltase saat diberi beban arus? Seperti ini. Seperti ini. Saya coba dulu. Saya coba seperti ini. Teman, di sini ada perbedaan. Sudah naik dari arus yang dikeluarkan. Di sini sudah 4 volt lebih saat diberi beban. Ini lampunya agak terang. Ini coba saya kasih 2 lampu. 2 titik lampu saya nyalakan semuanya. Berapa arus yang dihasilkan? Ini menghasilkan sekitaran arus pengetesan sekitaran di 2 ampere, sekitaran 2 ampere. 2 ampere. Di sini nyala semua dari lampunya. Sebentar. Nyala semua. Di sini langsung ke 2,3 volt. 2,3 volt dan nyalanya sangat redup sekali. Jadi di sini kita bisa melihat dengan mudah berapa arus yang dihasilkan. Dengan arus sekitaran 2 ampere, voltase untuk aki yang normal itu di 11 volt ke atas, tapi di sini cuma 2,3 volt. Teman, dan di sini saya akan memanfaatkan sistem pengisian atau perbaikan menggunakan kiprok motor seperti ini. Teman, untuk selanjutnya di sini untuk yang pertama, ini saya ada sebuah trafo 5 ampere yang tentunya CT. Ini sangat diperlukan sekali dengan hasil stabil menggunakan trafo CT 3-5 ampere. Kita ambil posisi dari output dari trafo CT-nya. Kita pilih yang 0 volt, 0 volt dan 18. Kemudian di sini ada dioda 6 ampere 2 buah, kemudian menghasilkan positif. Ini saya tambah kabel putih input ke bagian kiproknya nanti, dan di bagian yang CT ini ke negatif aki.
Oke, seperti ini untuk trafo dari sistem perbaikan aki menggunakan kiprok motor seperti ini. Dan untuk alat yang saya gunakan hasil jadinya seperti ini, 12 volt untuk aki 12 volt. Ini ada beberapa bagian dari indikator menggunakan ampere analog untuk melihat arus yang masuk, lampu tes, kemudian di sini bagian pemilihan voltase pengisian normalnya 14,5 volt sesuai dengan voltase output dari kiprok, dan penambahan 2 buah diode pada bagian negatif di sini. Nanti di bagian sini nanti untuk negatif dari trafonya setelah diode saya tambahkan 2 bagian, strip putihnya menghadap ke negatif atau menghadap ke CT dengan menambahkan 2 buah diode seperti ini. Ini output voltase pada bagian di plusnya sini akan naik 1 volt di 15,5 volt. Dan ada tambahan 3 buah LED di sini, merah, hijau, dan biru. Di yang merah ini di 12 volt akan menyala. Ada diode zener di dalamnya dan diode zener 10 volt, kemudian resistor 1K dan lampu LED-nya itu sendiri. Yang hijau ini saat pengisian berjalan di 14,5 volt. Di dalamnya ada LED warna hijau, kemudian diode zener 12 volt dan resistor 1K. Dan di bagian kanan sendiri ada LED biru, dimana di saat pengisian tidak berjalan atau arusnya tidak masuk, voltase pengisian di 17 volt, arusnya tidak masuk atau ada sel yang putus pada aki, dimana saat dilakukan pengisian di LED birunya ini yang menyala. Dan di LED biru ini ada bagian lampu LED-nya itu sendiri, kemudian diode zener 15 volt dan resistor 1K. Dan untuk video ini bisa teman-teman tonton di video lama saya yang berjudul Yang Ditunggu Rangkaian Cas Aki Kering. Oke teman, dan untuk selanjutnya di sini saya akan memasang dari japit pengisiannya atau japit cas yang saya gunakan untuk perbaikan aki. Oke, di sini saya akan pasang japitnya untuk melihat berapa nilai voltase yang akan masuk. Oke, sebentar bos. Yang sebelah kiri menggunakan trafo 5 ampere. Oke, yang kondisi kualitas nomor 2 atau yang merek Big. Yang sebelah kanan ini menggunakan trafo 5 ampere yang biasa. Dan untuk yang trafo 5 ampere yang murni atau yang Big ini menghasilkan benar-benar 5 ampere, tapi untuk yang biasa untuk tulisannya 5 ampere tetapi arus yang dikeluarkan sekitaran 50%-nya yaitu sekitaran 2,5 ampere. Oke teman, dan di sini saya akan coba cas menggunakan trafo 5 ampere yang murni, benar-benar 5 ampere. Berapa arus yang masuk dan berapa voltase yang dihasilkan pada saat sistem perbaikan berjalan. Di sini di voltase 8,76 volt, 8,76 volt, dan saya akan coba hidupkan alat casnya. Oke teman, di sini sudah masuk voltasenya 15 volt. Oke, terus menurun di 14,9 volt. LED birunya menyala, LED biru menyala. Ini ada indikator voltase yang tinggi, masuknya arus. Oke, mulai meredup. Jadi saat awal mungkin terjadi penyerapan voltase masuk ke dalam pelajalnya sehingga sistem pengisian ini tinggi sedikit di voltase 17 volt, karena di sini untuk indikator dari sebuah volt digital seperti ini tidak bisa membaca secara akurat
hasil pengisian yang voltasenya mungkin lebih besar tetapi sangat cepat sekali. Oke teman, dan di sini arusnya sudah masuk dan LED merahnya, LED warna birunya sudah mulai padam. Ini berarti akinya sudah dalam kondisi pengisian berjalan atau tidak ada sel yang bermasalah atau yang putus pada bagian dalam aki ini. Oke, di sini terus menurun di 13,94. Oke, dan arus yang dihasilkan sekitaran, oke, di sini arusnya masuk tadinya 0 ampere, kemudian masuk sampai ke 3 ampere setengah, oke, sekitaran 3 ampere. Oke, voltase di 13,7. Dan untuk hasil dari sebuah perbaikan aki yang hasilnya tentunya full dan optimal, ini kita bisa melihat dari beberapa kondisi. Yang pertama adalah voltase. Ini voltase terus menurun dan arus akan tetap mengalir. Ini atau yang disebut dengan konstan voltage atau arus naik turun, tegangan naik turun. Untuk yang pertama di sini current voltage atau arus yang mengalir benar-benar 100%. Untuk yang pertama di bawah 13 volt. Untuk kondisi pertama, oke, kondisi pertama di saat aki ini benar-benar kosong, ini 4 ampere arus yang masuk, oke, 4 ampere. Jadi untuk kondisi pertama, oke, di bawah 13,5 volt katakanlah seperti itu, ini arus yang masuk benar-benar 100%. Kemudian di saat melebihi 13,5 volt, ini voltasenya mulai naik, oke, voltase naik, kemudian arusnya ini akan menurun, oke, atau konstan voltage atau voltase yang naik turun, arusnya akan turun dan voltasenya naik. Dan yang terakhir saat full, oke, saat full kondisi aki sudah mulai penuh di 14,5 volt atau katakanlah di sini pengisiannya 14,5 volt. Ini akan berhenti di 14,5 volt dan arus pengisian, oke, arus pengisian akan mendekati 0, oke, sekitaran 50 mA atau disebut dengan floating atau penyerapan dari arus itu sendiri. Nanti akan hasilnya lebih maksimal dan tentunya optimal seperti baru lagi, dengan catatan di bagian akinya sini, oke, dalam saat pengecasan ini tidak panas, oke, tidak arusnya, maaf, kondisi dari fisiknya akinya ini tidak panas, ini dalam kondisi normal atau arusnya tersimpan dengan baik, tidak mengalami ngedrop atau masalah. Oke teman, di sini jadinya kita bisa melihat ada 3 tahap proses sistem perbaikan aki atau sistem pengisian aki. Yang pertama arus naik secara penuh 100%, kemudian di atas 13,5 ampere. Oke, ini masih arusnya 4 ampere karena di bawah 13,5 volt. 13,5 volt. Oke, arusnya benar-benar 4 ampere. Oke, nanti setelah 13,5 ke atas ini arus akan menurun, dan setelah 14,5 volt ini arus berhenti, dan disinilah terjadinya penyerapan arus yang lebih besar, penyimpanan arus yang lebih besar untuk sebuah sistem perbaikan aki kering. Oke teman, dan di sini saya akan coba buktikan bahwa jika LED ini biru menyala, ini adalah tanda dari sebuah aki yang bermasalah di bagian dalamnya. Di sini saya akan memberi atau memasang sebuah aki yang bermasalah pada aki kering sama seperti ini yang sudah saya bongkar. Jadi di sini kita bisa melihat kondisinya seperti ini tanpa membongkar. Jadi kita akan bertanya-tanya bagaimana kondisi di dalamnya.
Jadi jika kita bongkar di dalamnya akan lebih puas untuk melihat hasilnya. Oke teman, saya akan off-kan dulu. Ini lampu LED-nya sudah mulai nyalanya lebih terang dan voltasenya 12 volt. Tadi cuman 9 volt. Saya akan coba on-kan lampu tesnya. Oke, sudah terang sekali dan voltasenya 11,2 volt. Mantap bos. Ini sudah arusnya sudah masuk. Oke, seperti ini. Ini biasanya akhirnya normal kembali bos. Oke teman, dan di sini untuk aki yang bermasalah di bagian dalamnya, untuk aki yang sudah saya bongkar di bagian dalamnya, karena saat saya lakukan perbaikan ini arusnya tidak keluar atau arusnya tidak masuk dari alat casnya. Oke, saya tes voltasenya dari aki ini di sekitaran 10,8 volt. Oke, di bawah 11 volt. Saya akan coba cas sama menggunakan alat casnya tadi. Oke, di bagian sini. Oke, sudah saya pasang. Saya on-kan LED birunya yang menyala. Di sini voltasenya 16 volt. Dan arusnya sudah mulai naik. Oke, mulai meredup seperti ini, masuk. Oke, teman. Dan di sini saya akan bongkar akinya tanpa berlama-lama. Jika teman-teman mengalami masalah seperti ini yang perlu dilakukan pembongkaran untuk kasus aki yang seperti ini sudah mulai masuk arusnya, jadi tanpa melakukan pembongkaran ini berhasil. Tetapi jika arusnya ini tidak masuk dari alat casnya, kalau di aki online, cas aki online ini biasanya untuk aki yang kondisi ngedrop atau voltase di bawah 8 volt, untuk cas aki yang online ini akan tidak bekerja. Jadi normal untuk aki online ini di sekitaran 8 volt ke atas. Ini bisa digunakan untuk atau berfungsi sistem pengecasannya kayak seperti ini. Ini untuk aki perbaikan 12 volt 6Ah. Oke, seperti ini 12 volt 6Ah ini. Oke, ini cas online sama di 14,5 volt atau 13,8 sampai 15,5 volt. Oke, dan untuk aki ini akan bekerja di voltase 8 volt ke atas. Jadi kalau di bawah katakanlah di 5 volt, oke, 6 volt atau kondisi ngedrop sekali, di sini teman-teman bisa menggunakan sebuah alat kiprah motor seperti ini. Oke teman, dan di sini kita bisa melihat kondisi sel di dalamnya saat dilakukan pengisian di 14,5 volt seperti ini. Selnya masih rapi dan bening. Ini ada yang berkomentar kemarin suara krotok-krotok di ruangan saya ini adalah turunnya air hujan dari seng. Oke teman, dan di sini karena sudah tidak menyala dari LED birunya atau sel akinya ini menyambung satu sama lain, jadi di sini kondisi normal. Tetapi sebelumnya kondisinya seperti ini. Oke, di sini adalah sel yang putus. Sini saya jumper kawat sementara, nanti disolder pakai timah. Oke, di sini saya sentuh. Oke, LED birunya menyala, voltasenya 17 volt. Oke, seperti ini. Oke, ini sel yang putus. Oke, sel yang putus. Ini saya gerakkan seperti ini loh, ini. Oke. Oke teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada salah kekurangan bisa tulis di kolom komentar. Salam sukses, salam berkarya, semangat selalu. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya bos.